Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa yang saya hormati, minggu ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Filsafat Ilmu, yang tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini mengenai filsafat dan agama. Ini tema yang umum sebetulnya. Kalau kemarin-kemarin kita sudah membahas tema-tema yang lebih khusus, lebih spesifik gitu ya. Kalau kali ini kita akan kembali ke tema yang lebih umum, jadi kita keluar dari pembahasan yang spesifik kemarin. Kita lihat filsafat dari sudut pandang yang lebih umum, dari ruang lingkup yang lebih umum, kemudian kita sandingkan filsafat dan agama. Seperti apa kemudian persinggungan antara filsafat dan agama, bagaimana hubungan antara filsafat dan agama, atau bagaimana permasalahan yang terjadi antara filsafat dan agama. Oke, mari kita lanjut saja pembahasan kali ini dengan saya Usman Mukromin dari Politeknik Gus Durian. Mari kita lanjutkan perkuliahan filsafat ilmu minggu ini. Kita langsung saja mengenai apa sih persamaan dan perbedaan gitu ya, persamaan dan perbedaan antara filsafat dan agama. Dari beberapa uraian ini kita akan melihat perbedaan dan persamaan antara filsafat dan agama. Yang pertama dari ruang lingkup pembahasannya. Ruang lingkup pembahasan dalam agama, kita akan membahas tentang ketuhanan dan moralitas gitu ya. Entah apapun itu agamanya, mulai dari Islam, Katolik atau Kristen, kemudian Yahudi, kemudian ada Hindu, Buddha. Semua agama itu memiliki pemahaman atau pengetahuan atau pengertian atau konsep mengenai ketuhanan. Dan juga tentang moralitas. Moralitas di sini maksudnya hubungan, membahas tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya, manusia dengan alam semesta, manusia dengan manusia, hubungan baik gitu ya, hubungan moralitas, hubungan baik. Bagaimana sih menjalin hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhannya, antara manusia dengan sesama manusia, dan antara manusia dengan alam semesta, dengan lingkungannya. Itu masuk dalam kajian moral dalam agama. Kemudian filsafat, kalau filsafat itu membahas tentang segala hal, dari mulai ketuhanan juga dibahas, moralitas juga dibahas, dan ilmu pengetahuan juga dibahas. Jadi segala hal ini kemudian dirangkum atau yang kita kenal dengan istilahnya ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pembahasan tentang ketuhanan misalnya akan ada di dalam tema filsafat ontologi. Pembahasan tentang ilmu pengetahuan, pernak-pernik ilmu pengetahuan, mulai dari sumber ilmu, metode ilmu, permasalahan-permasalahan ilmu yang kemarin kita bahas, dari sejak mulai logika sampai metode ilmiah, sampai kemarin yang kita bahas Quentin Meillassoux, itu masuk wilayah ini, epistemologi. Kemudian ketika kita membahas moral dalam filsafat yang menggunakan kacamata filsafat, temanya nanti masuk dalam pembahasan ini, aksiologi gitu. Jadi segala hal itu dibahas dalam filsafat. Kalau agama hanya membahas tentang ketuhanan dan moralitas.
Di perkembangan selanjutnya sebetulnya ada yang menyinggungkan atau menyambungkan antara agama dan ilmu pengetahuan, sehingga nanti muncul istilah ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan Islam dan seterusnya. Itu persinggungannya di sini. Jadi menyambungkan atau menghubungkan antara agama dan filsafat. Nanti hasilnya itu tadi, ilmu pengetahuan Islam, kemudian ada ilmu pengetahuan Katolik, ilmu pengetahuan Hindu dan seterusnya. Kita lanjut ke sumber pengetahuan. Ini kalau di agama sumber pengetahuannya atau otoritas tertingginya atau sumber pengetahuan, asal mula pengetahuannya itu berdasarkan wahyu. Berdasarkan wahyu ini. Wahyu itu sumbernya dari, jelas itu dari Yang Maha Kuasa atau Tuhan gitu. Wahyu itu dari Tuhan. Berbicara tentang wahyu, hubungannya dengan Tuhan. Ini agama itu pasti seperti itu. Dasarnya itu wahyu. Kalau di Islam itu Quran dan hadis, kalau di Katolik ada perjanjian lama, perjanjian baru, di Yahudi ada perjanjian lama atau dalam bahasa Islamnya Taurat, kemudian di Hindu Buddha juga seperti itu, ada kitab suci yang menjadi pedoman dasar dalam mereka menggali pengetahuan atau menggali ilmu pengetahuan. Itu agama seperti itu, sumbernya dari wahyu. Kalau agama sudah keluar dari wahyu, itu sudah bukan agama lagi. Agama ketika keluar dari wahyu kemudian menggunakan akal, itu kemudian menjadi larinya ke filsafat, karena filsafat sumbernya itu akal. Kalau filsafat menggunakan akal, sebenarnya saya ganti warnanya yang lebih kontras. Jadi filsafat itu dasarnya menggunakan akal gitu ya. Bedanya itu, kalau agama itu wahyu, kalau filsafat itu akal. Itu seperti itu. Nah, sementara asal daerah, ini asal daerah. Asal daerah agama itu mayoritas berasal dari Asia. Entah itu mana, Mesir atau Timur Tengah, Arab. Kemudian kalau di Hindu Buddha dari India, di Cina, di Tiongkok, dataran Tiongkok ada agama Shinto, agama Konfusius. Pokoknya secara umum agama itu asalnya dari Asia. Sementara filsafat itu dari Eropa, Yunani, intinya di Yunani itu. Filsafat di Asia ada, nanti filsafat Tiongkok misalnya, atau filsafat India. Tapi filsafatnya Asia itu percampuran atau bercampur menjadi bercampur dengan agama itu tadi. Lebih ke penekanan ajarannya, lebih ke moralitas. Dan itu nanti larinya ke wahyu juga gitu. Jadi filsafatnya Asia itu yang filsafat zaman dahulu ya, filsafat klasiknya gitu.
itu nanti larinya ke wahyu. Kalau filsafat yang murni akal itu dari Yunani, itu dari Eropa. Kita lanjutkan. Nah, metode yang digunakan dalam agama itu deduksi. Artinya gini, ada sebuah kitab suci yang itu menjadi pedoman dasar. Dari kitab suci itu kemudian kita menarik pengetahuan pertama, pengetahuan kedua, pengetahuan dan seterusnya gitu. 4 ini. Dari kitab suci itu kemudian kita menarik pengetahuan. Oh, kita tidak boleh melakukan ini dilarang, ini harus begini. Ada perintah-perintah yang harus kita laksanakan, ada larangan-larangan yang harus kita ikuti gitu. Pengetahuan itu didapatkan dari kitab suci. Jadi deduksi sifatnya seperti itu. Ada sebuah kitab suci yang menjadi pedoman, kemudian dari kitab suci itu kita menarik kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya lebih khusus. Seperti itu tadi, ini haram loh, yang ini halal, makanan ini nggak boleh, haram. Maka kalau makanan ini boleh, kalau binatang jenis ini haram, tapi kalau binatang model atau jenis ini boleh atau halal. Itu didapat dari kitab suci dari wahyu itu tadi. Kalau di Islam ada Quran dan hadis. Nah, sementara kalau di filsafat metode yang digunakan adalah deduksi dan induksi. Ada deduksi dan induksi. Deduksi yang seperti tadi di kitab suci, cuman pedoman dasarnya bukan kitab suci tapi ajaran para filsuf terdahulu gitu ya. Ajaran para filsuf terdahulu menjadi rujukan pertama. Plato mengatakan apa, kemudian Aristoteles mengatakan apa, itu menjadi rujukan pertama. Kemudian induksinya penelitian gitu ya, menggunakan penelitian, dicarilah deduksi induksi. Ini bagi yang belum paham deduksi induksi, silahkan kembali ke video sebelumnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Orientasi ilmunya seperti apa gitu ya. Ini seperti ini. Kalau dalam agama nanti orientasi ilmunya itu kita mempelajari agama, orientasinya atau tujuan akhirnya kita supaya menjadi orang yang baik, orang yang bermoral, dan moralnya dalam arti amal atau perbuatan. Jadi kita harus menjadi orang yang dikatakan alim atau agamanya kuat atau agamanya benar, itu orang yang memiliki amal atau perbuatan yang baik dan benar menurut agama. Itu seperti itu. Jadi orientasinya di amal atau perbuatan. Jadi yang dinamakan orang yang beragama itu bukan orang yang menguasai teori agama sampai tingkat terakhir, tapi orang yang bisa mengamalkan agamanya, orang yang bisa mengamalkan ilmu agamanya meskipun ilmunya itu ya sedikit. Tapi kalau orang yang ilmu agamanya banyak tapi dia tidak mengamalkannya, itu dia tidak dikatakan beragama, dia hanya mengetahui teori agama. Agama seperti itu ya. Kalau di filsafat itu teori. Jadi di filsafat tidak ada penekanan tentang amal atau perbuatan. Orientasinya ilmu filsafat itu hanya memahami dunia dan memahami kehidupan gitu. Jadi sifatnya kontemplasi di sini. Kontemplasi. Kita pakai hitam. Kontemplasi gitu ya. Oke, kayak gitu. Kemudian ketika sifat kebenaran, kita berlanjut ke yang ini, sifat kebenaran.
kebenaran di dalam agama, kebenarannya kebenaran absolut atau kebenaran mutlak, kebenaran yang sumbernya dari wahyu itu tadi. Kita tidak bisa mengkritik wahyu, kita tidak bisa menyalahkan wahyu. Karena kalau kita mengkritik wahyu, kita menyalahkan wahyu, kita sudah keluar dari agama. Konsekuensinya itu. Jadi kebenaran di dalam agama itu sumbernya dari wahyu atau kitab suci ini. Makanya disebut kebenaran absolut. Sementara dalam filsafat kebenarannya selalu bersifat relatif. Karena kebenaran menurut teorinya Aristoteles belum tentu sama benarnya dengan kebenaran menurut versinya Mbah Plato. Kebenaran menurut versinya filsuf-filsuf Jerman beda lagi, kebenaran menurut filsuf-filsuf Prancis dan seterusnya. Kebenaran relatif karena itu sumbernya dari akal, jadi relatif. Semua ada kontroversinya, menurut ini, menurut ini, menurut ini, dan seterusnya. Itu seperti itu. Kemudian kita lanjut saja ke slide berikutnya. Ini, ketika berbicara tentang moralitas, agama itu menjadi dasar atau pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya. Agama itu menjadi sumber, menjadi dasar atau pedoman moral dalam kehidupan sehari-hari. Sementara filsafat itu ketika berbicara tentang moralitas hanya mengkaji moralitas secara rasional. Kajian moralitas secara rasional, mengeksplorasi dasar-dasar dan prinsip-prinsip etika secara rasional juga tadi. Jadi dasarnya rasio atau yang kita kenal dengan akal. Tapi kalau moral, kalau agama dasarnya wahyu. Pokoknya begitu wahyu mengatakan A, kita ikuti. Begitu wahyu mengatakan B, kita ikuti. Dan kita tidak diberi kesempatan untuk protes kalau di agama. Beda ketika berbicara filsafat. Immanuel Kant mengatakan moral itu A, gitu. Kita protes boleh. Oh, masa sih gitu. Ketika siapa lagi, ada tokoh Plato, Aristoteles misalnya mengatakan moral itu harus begini. Oh, enggak juga kok. Menurut saya enggak begitu. Itu salah. Karena saya punya dasar ini, berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan penelitian saya, yang namanya moral itu bla 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 bla. Itu bisa di filsafat, di agama nggak boleh. Itu nanti akan dikatakan sesat, keluar dari agama. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kebebasan berpikir gitu ya. Dalam agama tidak diakui adanya kebebasan berpikir. Jadi semua harus mengikuti petunjuk wahyu itu tadi, petunjuk guru. Karena guru itu sosok yang dianggap orang yang menguasai atau memahami wahyu gitu. Jadi makanya agama itu harus ada sanadnya. Karena kalau tidak mengikuti sanad, kita akan dikatakan tersesat gitu ya. Dikatakan sesat. Itu di agama. Karena sumbernya wahyu. Orang-orang tertentu saja yang bisa memahami wahyu itu. Sementara kalau di filsafat beda. Kebebasan berpikir itu sangat ditekankan. Semakin kita bisa mengeksplorasi pikiran kita sendiri, kita akan semakin bisa berfilsafat dengan orisinal gitu. Jadi semakin berpikir, kita akan semakin orisinal filsafatnya. Tapi kalau kita ikut-ikutan pendapat filsuf orang lain, filsafat kita tidak akan orisinal gitu. Jadi semakin kita bebas dalam berpikir, semakin kita menggunakan pikiran dengan kuat, semakin luas kita berpikir, maka filsafatnya akan semakin orisinal. Itu di filsafat seperti itu.
Jadi filsafat mengakui kebebasan berpikir, sementara agama tidak mengakui kebebasan berpikir. Nah, kemudian dalam hal ritual, filsafat tidak mengakui adanya ritual. Di filsafat itu nggak ada ritual. Ritual baca buku, ritual belajar, ritual diskusi, nggak ada. Nggak ada pedoman seperti itu. Tidak ada keharusan seperti itu. Tidak ada ritual-ritual dalam filsafat. Tidak ada filsafat yang, tidak ada satu filsuf pun yang mengatakan hidup itu harus begini. Setiap hari kita harus makan ini, makan itu, nggak ada itu. Jadi tidak ada ritual dalam filsafat. Baik itu ritual yang sifatnya akademis seperti harus kuliah di filsafat atau harus membaca buku ini. Harus nggak ada keharusan di filsafat, tidak ada ritual di sana. Beda dengan agama. Agama itu menekankan adanya ritual, ritus atau ritual. Jadi kalau di Islam ada sholat, zakat, puasa, haji, dan seterusnya ya. Kalau di Katolik ada yang namanya kemarin apa? Yang 7 itu ya, di Buddha juga ada begitu. Makanya ada hari raya Waisak, ada hari raya ada upacara pemakaman, ada dan seterusnya. Itu di agama ada ritual-ritual seperti itu. Semua agama memiliki ritus atau ritual-ritual seperti itu. Beda dengan filsafat. Filsafat tidak mengenal ritual. Itu seperti itu. Karena filsafat itu hanya murni kontemplasi gitu ya, memikirkan, memahami, berusaha memahami lewat kontemplasi itu tadi. Tidak ada penekanan untuk mengamalkan amalan, tidak ada. Tapi kalau agama, penekanannya ada di amalan. Jadi yang penting di agama itu penekanannya di pengamalan. Pemahaman itu nomor 2 gitu. Di agama begitu. Baru setelah mengamalkan, baru kita berusaha memahami apa yang kita amalkan. Kalau di filsafat tidak ada penekanan amalan, amal atau perbuatan. Yang penting bisa memahami. Itu tadi. Bedanya itu. Kita lanjutkan. Nah, ini hubungan antara filsafat, sains dan agama itu seperti apa? Filsafat dan sains itu kadang kita jadi satu lah ya, filsafat, karena sumbernya, embrionya sains itu dari filsafat, atau induknya sains itu dari filsafat. Makanya kuliah kita kan filsafat ilmu atau filsafat sains istilah lainnya itu. Filsafat sains. Nah, hubungan antara filsafat dan agama seperti apa? Nah, ini ada model-model yang bisa kita pakai gitu ya. Model pertama ini model yang dipakai oleh para ilmuwan-ilmuwan atau para filsuf-filsuf, orang-orang yang mengkaji filsafat, para ilmuwan muslim. Ini misalnya kalau kita belajar di UIN, Universitas Islam Negeri, baik di Jogja, di Jakarta, atau dimanapun, nalar yang mereka pakai itu seperti ini. Hubungan mereka menarik hubungan antara agama dan filsafat itu seperti ini. Jadi filsafat agama itu ada di tengahnya ada agama, filsafat itu di luarnya, ilmu itu lebih luar lagi gitu. Nah, sains itu yang paling luar gitu. Sains yang dimaksud itu teknologi, komputer, AI misalnya, atau teknologi kendaraan bensin, kendaraan listrik, teknologi dan seterusnya, teknologi itu ya. Itu yang ada di luar itu. Nah, teknologi di dalam ini teknologi di lapisan paling luar, lapisan yang dalam. Setelah teknologi ini ada ilmu.
ilmu-ilmu ya. Ini nih diagram atau gambar yang lebih detailnya ada di sini. Gambar yang kedua ini. Gambar yang kedua ini yang lebih detail. Jadi ini apa? Quran hadis, Quran dan sunnah itu ada di tengah. Menjadi sumber pertama. Ya, kemudian di luarnya ada metode dan approach pendekatan. Ini gambar ini saya ambil dari modelnya para ilmuwan dari UIN. Nah, kemudian di luarnya ada ilmu tasawuf, hadis, falsafah, ilmu kalam, ilmu lughah, bahasa, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tarikh, sejarah, dan seterusnya. Nanti di luar itu lagi ada filsafat, histori, sejarah, antropologi, sosiologi, arkeologi, filologi. Ini ilmu tentang naskah-naskah klasik, naskah kuno. Misalnya kita akan belajar tentang huruf Mesir kuno gitu. Teks-teks karya teks-teks dari Mesir kuno yang menggunakan filologi ini. Kalau arkeologi itu lebih ke fosil-fosilnya gitu ya, mempelajari fosil. Kalau filologi bahasanya. Ada hermeneutik itu ilmu tafsir kaitannya. Kalau tafsir ini Quran, hermeneutik ini tafsir teks-teks yang sastra lebih umum. Kemudian ada fisika, chemistry ini kimia, biologi, ada matematika, etika, fenomenologi, psikologi, filosofi, dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian lapisan yang paling luar ini ada environmental isu lingkungan, internasional law, hukum internasional, religious pluralism, ekonomi, teknologi, human rights, HAM, politik, civil society, culture, dan seterusnya di lapisan yang paling. Ini model dari orang-orang UIN. Jadi ilmuwan Muslim Indonesia saat ini. Modelnya seperti itu. Mereka menarik hubungan, mereka menyampaikan atau menurut mereka hubungan antara filsafat dan agama itu seperti ini. Jadi agama itu menjadi dasar dari kita berfilsafat. Kalau yang gambar ini merupakan sampul buku dari Dr. Ahmad Jamin dan Norman Ohira. Itu seperti itu. Ini juga sama, masih dalam koridor ilmuwan Muslim Indonesia saat ini. Mereka modelnya seperti ini, menghubungkan antara agama dan filsafat seperti ini. Filsafat itu menjadi dasar, agama itu menjadi dasar dari filsafat, ilmu, dan sains. Itu model pertama seperti itu. Kemudian model yang kedua, ini yang ilmuwan yang lebih umum. Jadi gini, agama, filsafat, dan sains itu hubungannya seperti ini. Jadi di sisi lain ada agama, di sisi lain ada filsafat, di sisi lain ada ilmu pengetahuan atau sains. Nah, mereka memiliki irisan gitu ya. Irisan nah di sini ada irisan antara agama, filsafat, dan sains. Irisannya ada di wilayah sini ya. Benar. Irisannya ada di wilayah ini. Nah, ini yang kemudian membentuk worldview. Worldview itu dunia, view itu pandangan dunia. Atau dalam bahasa Thomas Kuhn kemarin paradigma gitu ya. Nah, dari irisan itulah kemudian irisan antara agama, filsafat, dan sains. Jadi ada pertemuan di sana gitu ya. Jadi sederhananya dalam sehari-hari kita
kita tidak bisa berpikir murni filsafat atau murni agama atau murni sains gitu. Bagi kita yang sudah pernah mempelajari filsafat, agama dan sains, pasti pola pikir kita akan terbentuk dari ketiga unsur itu. Filsafat, agama, dan sains itu akan membentuk pola pikir kita yang di tengah ini. Pola pikir kita itu dibentuk atas irisan atau gabungan dari agama, sains, dan filsafat. Bedanya itu, kalau yang pertama tadi, model pertama, agama itu menjadi sumber dari filsafat dan sains semuanya. Kalau ini filsafat, agama, dan sains itu memiliki irisan yang membentuk pola pikir kita gitu. Sebetulnya ada lagi model yang ketiga yang memisahkan antara agama dan filsafat ada, tapi itu ada di model-model filsafatnya Eropa gitu ya, filsafat materialis terutama itu. Kalau di Indonesia yang kayak gitu tidak berlaku, tidak dipakai. Di Indonesia tidak dipakai. Yang dipakai di Indonesia yang dua model ini tadi. Yang model pertama dari UIN itu, dan yang model ini dari filsafat yang lebih umum seperti di UGM, di UI, Triakara dan seterusnya, itu modelnya begini. Mereka menggunakan skema yang kedua atau model kedua. Seperti itu. Nah, ini saya sampaikan tambahan ini ya. Akal dan wahyu dalam teologi Islam. Akal ini nanti mewakili filsafat. Ini sebetulnya ini pelajaran agak klasik gitu ya. Ini sejarahnya di kelas sejarah Islam lama gitu. Karena zaman dulu belum ada pembagian ilmu yang banyak seperti sekarang gitu ya. Jadi dulu orang mengatakan akal itu ya filsafat, kemudian wahyu itu agama. Jadi wahyu itu agama itu diwakili oleh wahyu gitu ya. Akal ini mewakili filsafat. Nah, pada zaman dahulu di awal-awal sejarah Islam itu muncul aliran-aliran teologi, teolog-teolog atau aliran ilmu ketuhanan. Seperti ada aliran-aliran yang namanya Mu'tazilah gitu ya. Ini ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Maturidiyah pun ada dua, Maturidiyah Samarkand dan Bukhara. Bagi kita yang mengaku sebagai ahli sunnah misalnya NU gitu ya, minimal kita tahu inilah ya, NU itu ada di ahli sunnah itu ada di wilayah ini, ketiga ini, di tiga aliran ini. Asy'ariyah Imam Abu Mansur Abu Hasan al-Asy'ari. Maturidiyah ini Abu Mansur al-Maturidi. Nanti Bukhara itu mana ya, itu pokoknya yang satu di daerah Spanyol Andalusia, yang satu di daerah Baghdad. Bukan, itu di Spanyol semua. Yang satu di kota Samarkand, yang satu di kota Bukhara. Jadi Maturidiyah itu ada dua aliran. Kita kan di NU mengikuti yang ini, baik itu Asy'ariyah, Maturidiyah ya. Nah, Maturidiyah yang mana itu terserah kita mau ikut yang mana gitu. Kalau Asy'ariyah tidak ada sempalan atau tidak ada perpecahan di alirannya. Nah, di Mu'tazilah ini yang kemudian di Indonesia tidak dipakai atau dilarang gitu ya. Para ulama di Indonesia sepakat untuk mengharamkan paham Mu'tazilah gitu. Tapi setidaknya kita tahu bagaimana
berbicara tentang hubungan antara filsafat dan agama menurut versi para teolog muslim zaman dahulu gitu. Yang pertama ini berbicara tentang bagaimana manusia mengetahui Tuhan gitu. Berbicara tentang bagaimana manusia mengetahui Tuhan, menurut Mu'tazilah, manusia bisa menggunakan akalnya untuk mengetahui Tuhan. Di Asy'ariyah juga begitu, dengan akalnya manusia bisa mengetahui adanya Tuhan. Di Maturidiyah juga begitu, hanya dengan akal manusia bisa mengetahui adanya Tuhan. Manusia bisa mengetahui Tuhan dengan akal. Kemudian kewajiban mengetahui Tuhan itu kalau menurut versi Mu'tazilah ya bisa diketahui dengan akal. Tapi kalau di Asy'ariyah dan Maturidiyah tidak bisa. Akal hanya bisa mengetahui adanya Tuhan, tapi kewajiban bahwa mengetahui Tuhan itu wajib. Nah, itu melalui wahyu. Kalau disamarkan melalui ini. Terus mengetahui baik dan buruk. Manusia bisa mengetahui baik dan buruk hanya dengan akal. Itu di versi Mu'tazilah, dan versi Mu'tazilah samarkan, dan Maturidiyah juga gitu. Kalau di Asy'ariyah wahyu. Kewajiban mengetahui baik dan buruk, Mu'tazilah pakai akal. Kalau di Maturidiyah semuanya berdasarkan Maturidiyah, Asy'ariyah berdasarkan wahyu. Ini hubungan antara, sebetulnya kita sedang membicarakan hubungan antara filsafat dan agama, atau akal dan wahyu. Akal yang diwakili, filsafat yang diwakili oleh akal, dan agama yang diwakili oleh wahyu. Sebelum kita memperdebatkan yang hubungan antara agama dan filsafat, itu sudah dibahas sejak lama itu. Sehingga muncul aliran-aliran seperti ini gitu ya. Kita bisa di Mu'tazilah itu mereka mendewakan akal, jadi semua bisa diketahui dengan akal. Wahyu itu tidak penting gitu. Atau wahyu itu hanya konfirmasi kebenaran akal gitu. Kalau di kita Asy'ariyah dan Maturidiyah ini bervariasi. Akal itu ya penting, wahyu juga penting. Akal tidak bisa jadi sejajar gitu ya. Akal dan wahyu itu saling berkolaborasi, saling mempengaruhi gitu, atau akal dan wahyu itu sejajar hubungannya, saling membutuhkan. Kita gini misalnya gini. Kalau di Mu'tazilah, akal ini, menurut aliran Mu'tazilah, akal ini dewa gitu. Jadi semua hal bisa diketahui dengan akal. Wahyu nyaris tidak penting menurut Mu'tazilah. Kalau menurut Asy'ariyah 50-50. Jadi bukan, wahyu bukan 50-50. Kalau di Asy'ariyah wahyu lebih tinggi posisinya daripada akal. Wahyu poinnya 3, akal poinnya 1 gitu kan. Jadi lebih tinggi posisinya. Nah, kalau di Maturidiyah samarkan, akal posisinya lebih tinggi dari wahyu, poinnya 3, wahyu poinnya 1. Nah, yang Maturidiyah Bukhara ini 50-50. 50-50 ini. Akal, ini wahyu gitu. Jadi 50% akal, 50% wahyu gitu. Jadi hubungannya seperti itu. Jadi membicarakan hubungan antara akal dan wahyu ini perbedaannya atau perdebatannya juga panjang.
pemahamannya, perbedaan tafsirnya, perbedaan pendapatnya juga sangat panjang. Kurang lebih seperti itu, minimal kita punya gambaran lah ya, gambaran hubungan antara akal dan wahyu itu ya tidak sesederhana apa yang kita pikirkan. Ternyata ada banyak pemahaman, ada banyak teori, ada banyak perbedaan yang memposisikan hubungan antara akal dan wahyu, hubungan antara filsafat dan agama itu seperti apa. Kita mau ikut yang mana terserah, silahkan. Yang penting kita memiliki argumennya masing-masing, kita sudah memiliki argumennya masing, kita punya pedoman masing-masing, yang itu pedoman yang kita pakai itu benar, baik benar secara wahyu maupun benar secara akal. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita mau ikut Asy'ariyah atau Maturidiyah, Samarkand, Maturidiyah, Bukhara, monggo silahkan gitu. Yang penting kita sudah memiliki, asal kita tetap berpedoman pada hal-hal yang benar, seperti itu. Terima kasih, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Nanti bagi yang seperti biasa, bagi yang belum paham misalnya, silahkan bisa browsing sendiri informasi lebih lanjut. Browsing bisa lewat Google, bisa lewat ChatGPT atau Bard atau AI gitu ya. Yang penting kemudian ketika kita menemukan satu petunjuk, satu sumber, satu artikel, kita gabungkan, kita sandingkan, kita compare, kita bandingkan dengan artikel yang lain. Syukur kita bisa menemukan artikel dari tokoh-tokoh atau dari sumber-sumber yang benar, yang qualified gitu ya, yang diakui gitu, yang valid gitu. Dan jangan lupa dari satu sumber dan sumber yang lain kita gabungkan gitu, kita compare gitu, sehingga kita bisa tidak terjebak dalam kesesatan, kita bisa menemukan, membandingkan salahnya di mana, benarnya di mana gitu. Kurang lebih seperti itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.